Ya belum. Buruan nih. Ini udah direkam. Oh, udah direkam. Ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Pak Adam. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai band structure dan density of states dengan metode tight binding dari BCC, heksagonal, dan NaCl. Anggota kelompok kami dari kelompok 2 itu yang pertama ada Jovan Alfian Jaya, Anina Bayi Lazim, sama saya sendiri Nuruza Rafia. Nah, yang pertama kita ke struktur BCC dahulu, karena ini relatif lebih mudah, lebih sederhana dibandingkan yang lain. Nah, pertama kita mengambil titik acuannya itu di pusat kubus. Nah, kita bisa memisalkan kisi-kisi di struktur ini itu dengan A. Bebas sebenarnya, nggak cuma A, dan itu misal koordinat di koordinat tiap atomnya ini bisa di direpresentasikan dengan sebagai berikut. Misalkan yang atom pertama itu A per 2 di sumbu X itu A per 2, ke sumbu Y-nya itu A per 2, dan sumbu Z-nya itu A per 2. Jadi koordinat X, koordinat Y, koordinat Z-nya. Dan seterusnya. Jadi A per 2, A per 2, dan min A per 2. Nah, itu akan diperoleh 8 koordinat karena ada 8 atom yang selain yang di pusat, yang akan diperoleh energi seperti berikut. Jadi ada energi onsite dan energi overlap-nya dengan kalau ininya yang bagian overlap-nya itu kan IK dot R, I vektor K dot R. Nah, ini sebenarnya kalau dijabarkan itu ada 8 suku, kemudian kami persingkat jadi cukup menuliskan 2 cos KZ A per 2 dikalikan 4 suku di sebelah kirinya, yang kemudian kita ubah eksponensial kompleksnya itu dalam bentuk cos, yang akan diperoleh menjadi hasil akhirnya akan diperoleh energi itu menjadi epsilon plus 8 gamma cos KX A per 2, cos KY A per 2, dan cos KZ A per 2. Ini juga ada catatannya, kalau gamma tadi atau hopping konstanta tadi itu bernilai negatif. Misalkan gamma sama dengan minus T. Minus T itu cuma suatu parameterisasinya aja. Nah, terus untuk perhitungan dosnya itu kita definisikan. Misalkan KXA itu adalah variabel X, KYA itu variabel Y, dan KZA itu variabel Z. Dan kita akan mendapatkan model E sama dengan epsilon minus 2T, T-nya itu tadi yang gamma tadi, hopping konstanta tadi. Terus habis itu yang ini cos KXA plus cos KYA plus cos KZA. Oh ya, tadi kan ini dipermisalkan, berarti nanti jadinya akan cos X plus cos Y plus cos Z. Terus kita juga bisa mendefinisikan, untuk menyederhanakan persamaan atau pemodelannya, kita bisa definisiin kalau E minus epsilon per T itu adalah sama dengan epsilon juga ya, cuma ini bentuk epsilonnya lain. Jadi kita misalkan definisikan dengan variabel lain intinya, yang akan menjadi seperti baris kedua setelah definisi ini, yang baris kedua ini, minus epsilon, var epsilon ya, per 8 sama dengan cos X per 2, dan seterusnya. Nah, ini kita cari nilai Z-nya. Jadi pindah ruas, kemudian kita
cari Z-nya, bahwa Z-nya itu sebenarnya adalah 2 cos pangkat min 1 atau arc cos juga bisa sebutannya. Terus dalam kurung epsilon per minus epsilon per 8 cos X per 2 cos Y per 2. Nah, untuk mendapatkan rentang energinya, rentang epsilon itu kita mengambil titik maksimal dari cosnya, kita ngambil titik maksimal dari Z-nya itu tadi, si epsilon itu tadi. Jadi dari yang persamaan minus epsilon per 8, cos ke X per 2, cos Y per 2, cos Z per 2, itu cos-cosnya kita maksimalin, berarti kan maksimalnya itu kita ambil 1, gitu kan. Berarti cos X per 2 jadi 1, cos Y per 2 jadi 1, cos Z per 2 jadi 1. Yang hasilnya nantinya minus epsilon per 8 sama dengan 1, berarti epsilonnya maksimal itu 8, minus 8 sampai 8 lah. Dan ini volume ruang K-nya. Karena yang tadi itu yang sebelumnya kita dapatkan itu baru 1/8 dari volume, makanya kita dikalikan 8/3 dari integral X, Y, Z, ruang X, Y, Z yang positif. Nah, oke, ini tinggal dimasukkan saja Z-nya ke, jadi kan Z-nya udah dapat sebelumnya, terus kita turunkan DZ. DZ-nya sudah dapat. Nah, ini volume udah dapat. Nah, itu jumlah partikelnya berarti volume ruang K tadi per 2V A pangkat 3, 2V per A pangkat 3 dalam kurung semua gitu. Oke. Nah, ini plot density of states-nya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jovan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita tinjau struktur heksagonal 3 dimensi. Jadi ini ada struktur heksagonal ya, 3 dimensi dengan sistem koordinat begini. Dan konstan takisi A dan C. Kita ambil titik acuan pada atom di sini. Di alas ya. Berarti kan ada 8 atom terdekat dengan atom ini. 6 atom terdekat yang berada di alas, itu yang ini ya, yang di segi 6 ini ya. Koordinatnya diberikan sebagai berikut. Kemudian ada 2 lagi ya. 2 lagi itu yang di sini, yang di atas ya. Dan 1 lagi, karena ini kristal kan lattice ya, berarti berulang-ulang. Berarti ada lagi 1 di bawah ya. Maka kita lihat dengan mudah ini 00C dan 00 C koordinatnya. Selanjutnya, kita dapat dengan mudah melihat bahwa energi sebagai fungsi K, Kx, Ky, Kz, atau relasi dispersinya, itu diberikan sebagai berikut. Energi on-site-nya, epsilon, ditambah suku overlap. Suku overlap-nya dapat dengan mudah kita lihat 2 suku pertama ini E pangkat IKXA per 2 akar 3 dikali, ini langsung diubah jadi 2 cos KYA per 2 ya. Kemudian ini ada suku E pangkat IKXA per E pangkat IKXA ditambah E pangkat min IKXA menjadi 2 cos KXA. Dan begitu pun untuk suku-suku lainnya. Sehingga kita peroleh relasi dispersi berikut. Catatan lagi, ini mungkin review yang tadi ya. Gamma ini cuma notasi ya. Cuma sebagai notasi. Umumnya dia negatif. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti dia menjadi suatu parameter yang positif, bisa kita tuliskan
Jadi minus T ya, di mana T itu didefinisikan positif. Itu untuk relasi dispersi atau band structure-nya. Kemudian untuk density of states, prosedurnya mirip dengan yang tadi. Kita definisikan X sebagai KXA, Y sebagai KYA, dan Z sebagai, ini mohon maaf, ini KZC ya. Sehingga Z untuk nilai epsilon tertentu berdasarkan energi di atas, ini kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang jadi ini epsilon min T dan suku overlapnya. Kemudian sama seperti tadi kita definisikan menjadi min epsilon per T menjadi epsilon mungkin epsilon script gitu. Epsilon script. Kemudian ini kita bagi 2 ya. Karena 2, 4, 2. Ini jadi minus epsilon script per 2. Sama dengan cos Kx tambah 2 cos Y per 2 akar 3 cos X per 2 tambah cos Z. Sehingga kita peroleh dengan mudah bahwa Z-nya adalah cos inverse dari suku ini semua. Dan bisa juga kita lihat bahwa rentang nilai epsilon yang diizinkan itu dari min 8 sampai 5. Selanjutnya kita cari volume pada ruang momentum, ruang K. Perhatikan volume itu pada dasarnya adalah integral dari dkx, dky, dkz. Namun kembali lagi ke definisi ini, bahwa X sama dengan KXA, Y sama dengan KYA, dan Z sama dengan KZC. Setelah kita ubah dari dkx, dky, dkz, maka di sini muncul A kuadrat C. Ya. Nah, perhatikan juga ini kita integralkan dari untuk X, Y, Z positif saja. Maka itu adalah 1 oktan ya, 1 oktan atau 1/8 bola. Sehingga untuk mendapat volume total tentu saja harus dikali 8. Kemudian ini tinggal disubstitusikan saja ya. Ini cos inverse suku ini itu adalah dz ya. dz. Dan kita juga peroleh jumlah partikel ya, pada nilai energi tertentu. Sehingga ujung-ujungnya kita bisa menggambar density of states dari struktur heksagonal 3 dimensi yang diberikan oleh plot berikut ya. Baik, itu untuk struktur heksagonal 3 dimensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabail ya. Baik, berikutnya adalah struktur NaCl. Nah, ini agak berbeda dengan struktur-struktur sebelumnya ya, karena struktur sebelumnya kita kan basisnya cuma 1 atom tunggal ya, 1 jenis saja. Sedangkan NaCl ini kan sebenarnya FCC tapi basisnya ada 2 atom ya, Na dan Cl. Jadi karena ada 2 basis yang berbeda, nanti pita energinya lebih dari 1 ya. Kalau yang atas tadi kan 1 aja pita energinya. Kalau di sini nanti kita akan dapat 2 pita energi ya, dari 2 solusi energi atau 2 solusi relasi dispersi energinya. Oke, next. Nah, jadi di gambar ini ya atom Na itu bola hijau, kemudian atom Cl itu bola biru ya. Lalu kita akan tinjau tiap basis ya. Kalau ada 2 atom berbasis ya 1 atom untuk tiap basis ya. Berarti misal kita tinjau atom Na ya yang berada di pusat kubus ya, itu acuannya ya Na aja. Terus nanti kalau kita tinjaunya Cl ya kita ambil salah satu atom Cl seperti itu. Kemudian untuk menghitung band structure-nya, kita nanti perlu hitung komponen HAA, HAB, HBA, dan HBB ya. Nah, ini notasinya kita mengacu ke catatan The Tight Binding Method oleh Mervyn Roy. Dan di sini kita misalkan konstanta Kinsey NaCl adalah A ya. Nah, HAA itu menggambarkan interaksi atom Na dengan Na terdekat ya. Intinya sesama Na ya. Bisa kalau tight binding ini bisa yang orde paling rendah Na dengan dirinya sendiri, terus nanti orde berikutnya Na dengan yang terdekat, dan orde berikutnya yang terdekatnya lagi. Nah, sebenarnya kan kalau di interaksi Na itu ada
energi Na dengan Na sendiri ya, atau energi onsite, terus nanti ada energi dengan Na yang terdekat ya. Nah, kalau Na yang terdekat sama Na itu ada 12 atom nih. Namun perhitungannya nanti akan menjadi lebih rumit ya. Kalau kita masukkan juga 12 atom yang terdekat dengan atom Na. Ya, alasannya karena dengan energi onsite sendiri kita sudah memperoleh suku HAA yang tidak nol ya. Jadi kita bisa aproksimasi HAA itu energi onsite-nya saja. Kemudian alasan yang kedua mungkin karena kalau kita lihat gambarnya tadi kan jarak antara Na dengan Na itu lebih jauh daripada jarak Na dengan Cl ya. Jadi kalau diaproksimasi tight binding ya kita hanya tinjau yang terdekatnya saja. Makanya kita Na dengan sesama Na kita bisa abaikan di kasus ini. Oke. Berikutnya adalah HAB ya. Nah, HAB berarti itu interaksi Na dengan Cl terdekat. Kalau HAB cukup paling rendah ya tentu saja antara Na dengan Cl terdekat ya. Karena ya tidak ada onsite energi ya kalau suku silang seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil suku ya yang tidak nol tentu saja suku akibat Na dengan Cl terdekat ya. Nah, kalau kita ambil salah satu Na sebagai acuan, maka ya posisi-posisi atom Cl terdekat itu diberikan oleh daftar yang ada di sini ya. Ada A per 2,0,0 dan seterusnya. Ini kita bisa lihat dari gambar tadi. Nah, ini perhatikan bahwa jaraknya itu adalah A per 2 ya, bukan A ya. Karena dari struktur yang tadi, kalau A itu kan jarak antara misalkan Na dengan Na lagi ya, di sisinya ya. Kalau Na dengan Cl kan setengahnya. Nah, dari sini kita bisa hitung HAB ya. Jadi HAB itu kan berarti karena ini suku overlap integral, nanti ada parameter gamanya, gamma AB, kemudian ada summasi E pangkat I K dot R ya. Nah, ini hasil E pangkat I K dot R-nya adalah seperti ini. Dan kalau kita nyatakan dalam bentuk sinusoidal ya, cos atau sin ya. Eksponen ini hasilnya adalah 2 gamma AB cos KX A per 2 ditambah cos KY A per 2 ditambah cos KZ A per 2. Atau kita ya bisa lebih sederhanakan yang suku cos tadi ya, yang fungsi kosinus tadi, 2 kali fungsi kosinus ini itu sebagai delta. Berikutnya komponen HBA ya. Nah, HBA ini adalah interaksi Cl dengan Na terdekat. Ini sama konsepnya, kita ambil salah satu Cl sebagai acuan, lalu kita list ya, kita identifikasi posisi atom-atom Na terdekat. Dan nanti ya dari gambar kira-kira posisi-posisi Na terdekatnya akan sama dengan posisi atom Cl terdekat dari Na ya, ketika kita menghitung HAB tadi. Jadi nanti kurang lebih kebergantungan pada Kx, Ky, Kz-nya akan sama ya, karena posisi-posisi atom terdekatnya kan ya sama aja. Jadi HBA sama dengan ya 2 kali gamma BA ya, cos Kx A per 2 tambah cos Ky A per 2 tambah cos Kz A per 2. Atau ya gamma BA kali delta. Nah, yang terakhir adalah suku HBB ya. Jadi kalau HBB itu Cl dengan Cl dengan Cl ya, yang terdekat ya. Nah, argumennya sama ya. Sebenarnya ada 12 atom Cl yang terdekat, ada juga Cl dengan dirinya sendiri yang nanti integralnya menghasilkan onsite energi Cl ya. Tapi di sini kita aproksimasi sehingga kita cukup ambil suku energi onsite-nya aja. Yang 12 atom terdekatnya kita tidak ambil. Nah, setelah kita dapat semua komponen HAA, HAB, HBA, HBB, nanti kita selesaikan persamaan matriks ya. Jadi kan sebenarnya persamaan matriks kita harus mencari berapa nilai eigen dari matriks H ya, di mana H yang komponennya yang kita sudah hitung satu persatu tadi. Nah, dengan kita menyelesaikan persamaan matriks itu untuk mencari nilai eigennya, itu kan kita akan kita akan menyelesaikan persamaan supaya determinannya itu 0 ya. Nah, supaya determinan 0, jadi kita selesaikan, kita dapat persamaan kuadratik yang menandakan bahwa solusi E kita ada 2 ya. Jadi ada solusinya ada epsilon Na plus epsilon Cl plus minus akar epsilon Na, ini harusnya minus ya, minus epsilon Cl kuadrat dikurangi 4. Oh, benar-benar. Itu epsilon Na plus epsilon Cl kuadrat dikurangi 4 epsilon Na epsilon Cl dikurangi gamma AB, gamma BA, delta kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan definisi
delta kuadrat, lalu kita dengan sedikit aljabar ya, nanti kita peroleh ekspresi yang lebih sederhana sesuai yang dicetak tebal ya, yaitu E-nya ada dua solusi, epsilon NA plus epsilon CL per 2 plus minus akar epsilon NA min epsilon CL kuadrat per 4 ditambah 4 gamma AB gamma BA kalikan ya ini ya seperti suku delta kuadrat tadi ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung density of state ya, nah kita sebenarnya perlu menspesifikasi berapa epsilon NA dan epsilon CL ya. Nah, ini salah satu metode yang kita pakai adalah kita aproksimasi aja energi onsetnya itu sama ya, mendekati ya, biar lebih mudah. Lalu parameter gamma AB dan gamma BA itu sama ya. Ya nanti kalau dikalikan jadi T kuadrat. Nah, dari situ nanti persamaan energi, relasi energinya bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu yang ada di itu ya, E min epsilon sama dengan, nah ini plus minus karena sekali lagi ada dua solusi energi ya. Kemudian definisikan seperti yang struktur-struktur sebelumnya ya, E min epsilon per T sebagai epsilon yang baru ya, epsilon ya epsilon var epsilon itu. Nah, nanti kita akan beroleh persamaan yang itu. Kemudian dari sini kita bisa dapat kita buat pemisalan seperti biasa ya, yaitu KXA(X) itu X dan seterusnya. Lalu nanti kita akan peroleh dua solusi Z ya. Karena ya tadi kan ada tanda plus minus ya. Jadi ada Z yang atas sama Z yang bawah. Jadi nanti kita perlu menghitung density of state ya untuk solusi Z yang atas kemudian dijumlah dengan density of state solusi Z yang bawah. Dan berarti kan ya rentang nilai epsilon itu dari min 6 sampai 6 ya. Dengan cara ya kita lihat ekspresi maksimum minimum cost ya seperti biasa. Kemudian volume pada ruang K ya. Volume pada ruang K ya ini ya seperti cara yang atas tadi ya. Ini sebenarnya 8/A pangkat 3 ya karena ini konsentrasinya sama. Jadi kita ambil oktan ya atau 1/8 bagian kemudian kita kali 8 gitu. Ya 1/8 supaya integralnya bisa lebih mudah ya. Dengan batasnya kalau 1/8 ya Z-nya sampai yang solusi Z tadi ya. Kemudian X sama Y-nya dari 0 sampai Pi. Jadi kita perlu hitung untuk tiap solusi ya. Lalu dari tiap solusi ini kita peroleh jumlah partikel pada energi tertentu untuk kedua solusi sesuai yang telah diberikan. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung density of state-nya. Ya sebenarnya kan dN per dE ya, turunannya aja. Tapi kalau secara numerik ya kita bisa pakai turunan secara numerik ya. Ya N E plus delta E kurangi N E dibagi delta E. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita jalankan program untuk menghitung density of state, kita peroleh density of state seperti ini ya. Terlihat di sini ada density of state yang positif sama negatif ya. Nah, mungkin bila kita density of state itu kita cuma mau lihat nilainya aja atau absolute value-nya aja, kita bisa ambil absolute dari density of state yang di sini sehingga kita akan peroleh yang di bawahnya yaitu seperti ini. Jadi ini setelah kita ambil absolute value-nya, density of state menjadi bentuknya seperti ini. Di sini ada dua ya karena ini berdasarkan dua solusi pita energinya tadi ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami ya. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.